Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu, paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedeus bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin, ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Ya berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Nah yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, dia kentarnya pelayan. Wah kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli. Jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang. Yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan biarlah itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati sang raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, berkiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Shalom saudara ya, mohon maaf. Ya sudah ini, saya tadi ngomong sama Dik Filemon ini. Umur itu tidak bisa ditipu ya. Kalau dulu flu itu 2 hari selesai, saya flu 2 minggu gak mari-mari. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Enak dulu, udah enak lagi. Enak dulu, udah enak lagi. Tapi tidak apa-apa. Kita jalan terus, mari. Tuhan taruh begini, ketika saya baca tentang tema paradigma, transform paradigma ini. Pada awal bulan November, saya terima dari Bu Dewi King Sword tanggal 1, saya ingat saya baca.
Dan ternyata di sana langsung dikaitkan oleh penulis Kingsword itu sumber dari seluruh paradigma yang ada sebetulnya itu bicara tentang bagaimana hati kita. Ya, semuanya ada di dalam hati ini. Dan saya kemudian ingat apa yang saya sampaikan tahun kemarin ketika kita bicara tentang manusia lama. Maka itu saya kasih menjaga hati satu. Tiba-tiba Tuhan ajak lagi saya untuk masuk ke dalam menjaga hati yang kedua hari ini. Mari ya kita konsentrasi sebentar. Biarlah transformasi yang di minggu pertama Bapak Gembala sampaikan itu seperti metamorfo dari ulat kepompong kupu-kupu. Itu berhenti dan Anda tetap jadi kupu-kupu yang baik begitu loh. Ya. Jangan itu kan ada lingkaran. Ya, tapi ya jangan jadi ulat lagi. Terus, tetap terbanglah dalam kemuliaan Tuhan. Minggu lalu ketika saya tidak bertugas di sini karena ada keponakan yang menikah, saya ikuti adik Filemon tentang bagaimana pikiran yang sehat di dalam Kristus itu. Dan itu kita mesti jadi bebas dari ketakutan, ya, memiliki damai sejahtera dalam diri kita, kan gitu ya. Kita punya itu. Dan kita akan mampu menjaga kesatuan dari tubuh Kristus di bumi. Kita lanjut terus yuk sekarang. Bagian terpenting ketika bicara soal paradigma, itu ada unsur yang tidak boleh kita lupakan. Yang sangat menentukan berhasil tidaknya, itu hati, saudara. Ayo kita belajar ya sedikit ini. Slide-nya banyak, tapi saya coba nanti akan ngebut ya saudara. Slide-nya cukup banyak. Kita bicara tentang begini, paradigma dulu. Paradigma itu apa sih? Gitu. Tolong pada jalan ya. Saya nyoba ambil Webster, ambil dictionary yang lain-lain, rumit ya saudara. Tapi seperti biasa tugas kita adalah membuat yang rumit jadi gampang. Maka saya pikir ini yang paling sederhana. Paradigma itu adalah kerangka berpikir dulu. Atau orang biasa di pasar itu ngomong pola pikir. Ya pola pikir itu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang melakukan tindakan. Makanya orang mikir pola pikir itu tidak gampang berubah. Ya itu terbentuk dari lahir, pola asuh dan seterusnya. Yang di dalam firman Tuhan dikatakan itu yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, apalagi dunia sekarang yang sering kita sepakat katakan dunia yang broken. Bahkan saya dapatkan literatur yang baru Bapak Ibu dan Bapak Gembala dan teman-teman ya. Dunia sekarang bukan lagi broken tapi lost world. Jadi sudah lebih parah lagi. Dunia yang terhilang sebetulnya. Maka paradigma itu menjadi pentingnya. Transformasi itu pola pikir. Orang bilang watuk, walaupun sekarang watuk itu juga 3 minggu tidak sembuh-sembuh saudara ya. Tapi watak itu lebih susah. Iya kan? Pola pikir itu paradigma. Bulan ini kita belajar itu semua. Ditransform, diubah. Ini bicara soal mindset. Cara mikir kita itu seperti apa. Maka firman Tuhan itu mengatakan begini. Dan sumber dari pola pikir itu sebetulnya Alkitab katakan di otak atau di hati sih gitu. Kita mikir ya kadang-kadang pikiran itu hanya di otak. Tapi puji Tuhan tahun ini Pak Prabowo mengangkat seorang ilmuwan Profesor Stella. Itu cognitive science. Dia itu mempelajari pikiran. Yang sifatnya kognitif. Itu ada di otak memang. Tetapi ada yang lebih dalam dari sekedar pengetahuan dan kognitif. Itu tidak cukup ada di otak. Ya makanya jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Ada New King James ternyata meletakkan pikiran itu for as he think. Ternyata apa yang dipikir di dalam hati itulah dia. Jadi Alkitab itu lebih dalam ya. Meletakkan pola pikir, paradigma itu sumbernya tidak hanya ada di otak sebetulnya. Tapi di sini lah ternyata. Ayo sekarang mikir itu dengan
otak atau dengan hati sih? Bingung ya saudara ya? Kira-kira kalau 1 tambah 1 itu otak, ya kan? Tapi yang lebih dalam lagi, yang bisa ngomong dengan kita itu siapa? Hati. Makanya Amsal itu ngomong, for as he think in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan orang dalam hatinya, bahasanya tidak dipikirkan dalam otaknya. Maka paradigma itu, saya akhirnya jadi sepakat dengan penulis King Sout tanggal 1 itu. Ternyata tidak sederhana. Paradigma itu sumbernya di hati. Ya maka sih hati perlu kita jaga. Hati itu perlu kita jaga karena dia akan terus menerus bergerak, bergoyang terus. Makanya Tuhan katakan begini, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Akhirnya Tuhan tuh ngomong, oke, sumbernya di hati. Berikan ke aku. Nanti ayo kita jelajahi lebih jauh. Ketika Alkitab bicara soal hati itu yang mana? Apakah ini? Itu liver, saudaraku. Yang sakitnya itu fatty liver, cirrhosis, atau hepatitis. Tapi ketika bicara soal hati, ternyata Alkitab bukan bicara soal organ ini. Apa kalau gitu? Makanya ketika Dalanis kan ganti hati, karakternya gak berubah. Walaupun ininya berubah. Jadi ketika Alkitab bicara soal hati, menjaga hati, itu sebetulnya tentang menjaga ini loh. Hati adalah pusat kehidupan. Keberadaan kita yang paling dalam. Intinya, hati adalah bagian spiritual dari diri kita. Di mana emosi dan keinginan berada. Catatan kecil, hati manusia disebutkan hampir 300 kali dalam Alkitab. Itu ngomong no hati. Gampangannya begini. Saya pun membaca definisi. Sekarang kan ada chat GPT, ada macam-macam juga susah dimengerti ya. Ternyata hati itu ketika Alkitab bicara hati itu manusia batiniah. Jadi benak, angan-angan jadi satu. Dan itu luar biasa kompleksnya. Disitulah paradigma terbentuk. Karena pada saat yang sama dia bisa menyangkali. Ketika saya ngomong begini, pada saat yang sama hati saya bisa tidak ngomong seperti ini. Loh, bayangkan. Hati itu maka perlu kita jaga betul. Sementara kita duduk di sini, hatimu bisa tidak ada di sini. Masuk si Andreas, temenan. So mikir sih enggak. Bahkan dia bisa dialog dengan kita. Yang kelihatan ini kan Andreas versi 1. Andreas versi 2 itu ya hati yang di dalam. Saya tidak bisa punya bahasa lebih dalam lagi. Tapi saya harap saudara ngerti yang ketika firman Tuhan bicara soal hati. Ya itu. Yang ada di saudara masing-masing. Itu yang perlu dijaga. Dalam segala hal. Makanya kenapa dia perlu dijaga? Saya cepat. Karena di situ terpancar kehidupan. Perlu kita jaga. Makanya dalam sebuah ayat Tuhan Yesus ngomong. Bukan yang dari luar yang membuat najis. Tapi yang dari dalam hati orang. Meluap keluar. Bisa perkataan, bisa apa saja. Itulah yang membuat bisa hidup dan mati seseorang. Jadi yang dari dalam hati, maka perlu dijaga. Kenapa dia perlu dijaga? Karena hati itu bisa licik setengah mati loh saudara. Ayo kita berurusan dengan hati ya saudara. Karena paradigma itu tempatnya di situ. Orang itu mbok dibilang ngono ya opo ae. Kalau bagian ini ya belum
selesai. Tidak akan pernah bisa. Tidak bisa itu. Karena hati itu begitu licik. Kenapa dia perlu dijaga terus? Karena hati manusia licik dan jahatnya tidak kepalang. Hati-hati loh saudara. Hati manusia itu. Ayo kita belajar soal hati ya. Ini soal transform. Paradigma dan lain-lain. Mempengaruhi orang. Ini sumbernya di sini. Jadi beragama pun sebetulnya kalau tidak sampai di level ini nggak ngubah apa-apa gitu. Jarno wis. Kalau orang sudah ngomong babahno selesai sudah. Kalau hati sudah berkata berbeda, hati-hati. Jahatnya tidak kepalang. Kenapa perlu dijaga? Hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Terlalu parah penyakitnya katanya. Makanya hati-hati. Dan itu semua, gini ya saudara. Itu semua dengan penuh kelegaan. Tuhan serahkan. Dalam bahasa psikologi yang lain itu akhirnya membentuk yang namanya free will. Ya di situ letaknya. Ini barang, sangat berharga, tapi berbahaya, tapi juga harus dihandle dengan baik. Jaga. Karena dari hati timbul pikiran jahat. Hati-hati. Tapi pada sisi yang lain di sana juga bisa muncul belas kasihan, empati dan lain-lain. Itu areanya di situ. Ayo ya main-main dengan hatimu ya sekarang. Benar enggak kita ini di hadapan Tuhan? Kenapa dia terus saya punya banyak, tapi firman Tuhan jangan pandang parahnya. Kenapa mesti jaga hati? Karena Tuhan melihat hati, itu loh. Tuhan itu melihat hati. Ini masih tetap bagian pertama ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebab ini yang keenam. Karena Tuhan melihat hati. Tapi firmanlah Tuhan pada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Terus saja. Kenapa perlu dijaga lagi? Karena akan tiba saatnya nanti, harinya pasti tiba. Bila mana atas perintah Allah Yesus Kristus akan menghakimi kehidupan pribadi tiap-tiap orang, yaitu segala rahasia hati dan pikiran yang tersembunyi. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar yang saya beritakan. Ujungnya kenapa harus dijaga betul? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban perihal hati kita. Itu tangki tempatnya semua pola pikir itu ternyata manusia batinia yang diwakili oleh sebuah organ rohani, organ spiritual yang disebut hati. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kita jaga betul. Dari sana terpancar kehidupan. Kalau hati kita beres, pikiran kita beres. Kalau pikiran kita beres, perbuatan kita beres. Paradigma kita beres, cara pandang kita beres, lihat semua beres. Kuncinya di hati kita. Ayo kita rawat. Barang ini jarang diperhatikan. Orang ngurus semuanya. Sehingga banyak orang salah sasaran, salah tujuan, salah. Misalnya, kekristenan harus diberkati. Siapa bilang? Kalau berhenti di situ salah. Paradigma yang benar. Orang diberkati supaya jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ya kan? Mujizat penting. Tapi mujizat bukan tujuan. Tujuan mujizat adalah perubahan hidup. Kalau paradigmanya terus muter hanya di situ, orang kan berhenti bukan pada esensi akhirnya.
Coba lihat, hampir semua mujizat itu menghasilkan hidup yang diubahkan. Dalam Alkitab itu. Semua yang mengalami mujizat, kesembuhan, pasti hidupnya berubah. Mujizat itu cara untuk orang mengubah seseorang. Bahkan tanpa mujizat pun. Makanya hati-hati, hati ini semua punya peranan penting. Kadang-kadang mimbar ini mimbar yang mahal. Siapapun kan berkhotbah dari tempat ini. Dan semua berkhotbah dengan firman Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan itu, ya saya tidak tampilkan di ayat ini. Setiap kali kita mendengar firman, firman itu selalu punya 4 fungsi yang tidak boleh kita lupa. Yang semuanya muaranya pada respon hati. Apa itu? Ya itu, segala firman yang diilhamkan itu bermanfaat satu, untuk mengajar. Maka firman itu harus mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ya, itu baca di 2 Timotius 3. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi firman. Jadi firman dari mimbar ini semuanya hanya untuk 4 hal itu. Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kesalahan. Maka dari itu ketika kita, dan itu semua nantinya akan berurusan dengan hati. Awas, kenapa bisa kita harus berjuang terus hati ini kita jaga. Supaya paradigma kita lurus, cara mikir kita, pola pikir kita seperti Yesus. Bayangkan, mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu only one night, hanya semalam. Tapi buang paradigma Mesir 40 tahun. Dan itu pun yang berhasil cuma 2 orang. Hati-hati, orang itu gampang licik dan berubah. Ingat ketika Tuhan lewat Samuel tadi di berita, jangan lihat mukanya, Tuhan lihat hati. Akhirnya Tuhan nemukan siapa? Nemukan Daud kan. Dan ada kesaksian Tuhan, dia ngomong begini, Saul ditolak karena Tuhan telah menemukan seseorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, yang punya hati sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan ini sampai ngelemnya kayak begitu. Itu dulu. Sekian tahun kemudian ketika jadi raja, orang yang hatinya sefrekuensi dengan Tuhan ini, kalau tidak dijaga benar, bisa bunuh suami orang kok. Bisa ngerebut istri orang. Bayangkan, ini hati pilihan Tuhan loh. Yang milih Daud siapa? Tuhan. Sejak di padang belantara dia dipilih. Ketika sendiri masih 2-3 ekor kambing yang dijaga. Oh, hatinya berkenan. Begitu jadi raja, bisa bunuh orang. Bisa berzina ambil istri orang. Coba, hati bisa berubah. Kalau tidak dijaga benar-benar. Paradigma tergeser begitu saja, Daud tak kerosok. Orang yang Tuhan pernah ngomong, ini yang berkenan kepadaku, yang hatinya cocok sama Eka. Wis, kalau dia sak nomor, aku tahu hatinya dia. Coba. Perkataan Tuhan itu seolah-olah patah. Ketika Daud kemudian punya hati yang mulai bengkok. Apalagi kita, saudara. Kita tidak pernah dipilih begini, aku pilih Andreas karena hatinya paling baik menurut saya. Tuhan tidak ngomong itu. Iki arek ruwet ya, mungkin begitu. Ya kan? Betapa kita ini masih menjaga hati gitu loh. Setiap hari. Jangan santai loh saudara dengan hatimu. Itu makhluk rohani yang berbahaya. Tadi nggak saya ulang dah ayatnya. Ada licik, ada sombong, ada macam-macam. Daud. Nah ini sekarang coba ya, kapan sih hati itu bisa mulai bengkok? Hati yang lurus itu mulai bengkok, mau sungune. Kapan hati itu bisa mulai bengkok? Perhatikan ini.
saat kita mulai iri pada orang berdosa. Janganlah hatimu iri pada orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Kapan hati itu bisa mulai bengkok? Kalau kita melihat, aduh, dek kak ibadah, kak nyang gereja, kak melayani, tambah penak uripe. Eka ini makin setia kok ya ono ya sakit, ya ngeluh, ya pusing. Tadi pagi bangun tidur, bangun jam 2, kemudian bersekutu dengan Tuhan. Saya pikir kalau sudah bersekutu dengan Tuhan itu seger, jam 5 lemes. Ya sudah, hidup itu gitu. Saya ngomong sama istri saya, aduh aku kok ngeliyeng ya. Ambil tensi ya tanya. Tensi duk. Bikinkan jahit geprek. Mesti foto enak. Always sehat saya. Tapi melihat orang yang tidak serius gitu, ya wis angin-anginan, maunya sendiri kalau Tuhan. Pokoknya sehat terus, semua pada ikut, berjalan lancar. Apalagi lihat medsosnya lo, ingin rasanya duduk di sana, duduk di sini. Lawat diri main bola kerjaan balik monoton, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saat kita mulai iri pada keberhasilan orang lain, hati itu bisa bengkok. Kamu mengingini sesuatu tidak memperolehnya, membuat kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu apa? Bertengkar, berkelahi, tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Iri kepada keberhasilan orang. Tidak apa-apa, biarkan aja. Ada satu nasihat oleh karena itu. Di dalam Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena masa depan itu tidak ada. Tapi penjahat dan pelita orang fasik akan padam. Makanya jangan iri kepada keberhasilan orang lain. Hati itu bisa bengkok. Ada nasihat lagi, tapi sebaliknya biarlah hati kita tenang. Karena hati yang tenang itu menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Saudara dikasih Tuhan, kapan hati lagi bisa mulai bengkok? Yang pertama tadi, ketika kita sedang iri dengan orang berdosa. Yang kedua, ketika kita iri dengan keberhasilan orang lain. Yang ketiga sekarang, saat kita itu fokus mengejar dunia melulu, hati kita bisa bengkok. Hati bisa bengkok saat hati kita kejar terus dunia. Dunia itu enggak ada batasnya. Uang enggak ada batasnya. Banyak banyolan kan, lelucon. Uang tidak berguna. Lalu si narasi ngomong, iya kalau dikit katanya gitu kan. Tapi kalau banyak juga betul. Oke, sampai di situ not problem. Persoalannya adalah hati bisa bengkok. Ketika pengejaran itu terus. Tidak pernah kata enough. Pada saat itulah hati mulai bengkok. Kemarin Bu Sri Mulyani itu pidato bagus. Ilmu ekonomi itu sederhana. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kebutuhan yang tidak terbatas dibandingkan dengan sumber daya yang terbatas. Maka muncul ilmu ekonomi. Oh keren beliau ini.
Ilmu ekonomi ada karena manusia itu punya kebutuhan yang tidak terbatas. Bukan sekedar need. Beliau ngomong desire. Sampai akhirnya over desire. Dan itu tidak ada. Mahatma Gandhi pernah ngomong juga. Dunia ini cukup. Di-create, masa Allah itu tidak punya hikmat sih? Allah punya hikmat. Ketika menciptakan bumi dan melahirkan manusia sekian miliar dalam hitungan ilahi, Tuhan ngomong, ini cukup ini. Udaranya cukup, makanannya cukup. Ya dong, karena setiap kelahiran itu tidak ada yang di luar rencana Tuhan, ya kan? Berarti Tuhan menghendaki kelahiran manusia baru. Tuhan menghendaki ada binatang juga, Tuhan menghendaki. Jadi dalam kemahakuasaannya, Tuhan tidak mungkin meng-create sesuatu yang di sana nggak akan cukup. Tapi Mahatma Gandhi ngomong begini, dunia bisa tidak cukup karena ada orang yang serakah. Nah, ya kan? Tuhan sudah rancak sebetulnya cukup. Tapi kenapa jadi tidak cukup dan hidup serba sulit? Ya karena ada orang yang serakah. Bahkan kemarin Pak Yahya Atmaja, Direktur BCA itu ngomong. Di BCA itu 185.000. Oh 1,85 juta atau 1,85 ribu. Rekening orang yang punya rekening di atas 1 miliar yang di BCA. Ada lagi Infobank menulis juga. Seluruh aset di Indonesia itu 70% hanya di tangan 50 orang saja. Bayangkan saudara, 50 orang. Urutan terkaya nomor 1 sampai nomor 50 ini kalau dijumlah itu memiliki kekayaan hampir 70% di Indonesia. Kenapa hati bisa bengkok? Karena orang mengejar dunia melebihi dari apa yang dia perlukan. Fokusnya bergeser. Yang keempat, kenapa hati bisa bengkok? Nah ini belum bisa ya, tidak apa-apa, untung saya ada kopi di sini. Yang keempat, hati bisa bengkok saat orang menunggu, menanti jawaban doa dari Tuhan. Ingat kejatuhan Saul? Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, kata Saul dalam 1 Samuel 13. Dan engkau tidak datang tepat pada waktunya Samuel. Makanya aku beranikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran ini. Saat menunggu, itu waktu critical time. Kalau hari ini ada saudara sedang menunggu jawaban doa, hati-hati. Jangan hatimu bengkok. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Walaupun kau tidak tahu kapan jawaban itu tiba. Saat menunggu itu saat yang critical time. Saat-saat banyak orang jatuh karena menanti. Satu ketika di tempat persemaian jenazah gotong royong, saya didatangi oleh seseorang. Karena nama saya itu nama kecil saya Sun. Ya berarti dia teman lama. Tiba-tiba yang datangi saya. Kok Sun? Kok tungaren arek nyeluk aku Sun. Wis suwe jeneng Sun iki gak tak rungokno. Mesti wong lawas. Di gotong royong. Oh iya, oh, salaman. Setelah ketemu langsung dia ngomong. Apa? Oh saya ngomong. Wasun kan jadi pendeta loh. Iya. Apa maksudmu? Aku mau izin. Bulan depan aku ada golek wong pinter katanya. Wong mau cari orang pinter. Maksudnya golek dukun. Apa? Oh aku wis tak doa no tahunan gak payu-payu katanya.
Biro iklan semua. Saya tidak sebut satu-satu jenenge, sampai omaku bak spanduk. Kau nok sing ngungak. Jadi sampai bulan depan tidak ada orang yang nawar atau lihat, saya akan cari orang pinter. Mungkin ono sing ganggu. Sehingga omaku iki koyo omah elek, jan omahmu elek, saya bilang. Saya ngambil guyon gitu ke dia. Pembicaraan akhirnya ya tentu saja saya ndak, ya wis sakarepmu golek dukun, ndak begitu. Percaya saudaraku. Saya nasihati dia untuk percaya lagi kepada Tuhan, tapi ini loh, saat menunggu orang itu bisa bengkok hatinya. Hati-hati. Padahal Tuhan itu selalu menjawab. Maunya kan begini. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Tuhan menyelesaikannya bagiku. Orang Kristen itu maunya sadek saknyet. Loro waras, gak duit. Kalau kerjaan dapat kerjaan, gak punya jodoh segera dapat jodoh. Ini buntu pekerjaan tiba-tiba tiang punya ide. Dari toko sepi tiang tiba-tiba gemerutuk sampai antri orangnya. Kan maunya gitu tuh kayak ini. Ketika aku dalam kesesakan, kau mengulurkan tangan. Tapi ingat, kadang-kadang Tuhan berlaku pada waktu aku berdoa. Engkau itu menjawab aku Tuhan, kata Daud. Dan memberi aku kekuatan yang kuperlukan dalam jiwaku. Doanya belum dijawab. Flu-nya belum sakit, belum sembuh. Kebutuhan belum dijawab. Doa-doa masih menggantung. Tapi Anda bisa hadir hari ini. Itu karena pertolongan Tuhan. Jangan bengkok hatimu. Walaupun kau menunggu jawaban Tuhan. Kalau itu nampak lambat. Tuhan tidak pernah berdusta. Itu trapnya begitu banyak. Kekristenan sekarang mulai, aduh sudahlah Pak Andreas. Mau ikut jalannya Bapak, jalan sunyi, menurun, dewean, sepi. Tidak ada alternatif lain kah? Kok jalan ini sulit? Kapan kita punya persoalan ini selesai? Hati-hati ya saudara. Itu saatnya engkau mulai genggam hatimu. Tuhan kuatkan hatiku. Supaya aku tetap fokus. Paradigma saya tetap kepada Tuhan. Saat menunggu itu saat tidak enak saudara. Bahkan saudara-saudara Lazarus pun. Iya guru ngerti aku. Kalau engkau gak datang sih. Tapi dia akan bangkit, ngerti aku. Dia akan bangkit nanti pada hari kebangkitan. Tapi sekarang ya bocah. Nasi sudah jadi bubur, mana bisa. Saudara, hari ini ada yang lagi menunggu jawaban doa. Banyak orang gugur di tengah jalan. Hati bisa bengkok. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Ayo saudara ya. Saudara kadung ikut kebaktian pagi ini. Kalau punya jawaban doa yang masih Tuhan pending. Jangan engkau bengkok hatimu. Yang kelima, banyak poin-poinnya ini. 999 poin. Kapan hati bisa bengkok? Saat diberkati. Ya Daud tadi itu sudah jelas. Saat meyu jen, meyu gang tau, meyu sembarang kalir hanya jadi angon bebek, angon kambing, angon sapi ya sudah. Tuhan adalah gembalaku, bermazmur. Bahkan ada Saul lagi dirasuk setan, dia datang genjrengan. Wah. Tapi begitu dia jadi raja. Ada orang ketika susah, Senin datang, Selasa datang, tiap ibadah datang. Berilah aku sekadar cukup, makanya Agur bin Yake ngomong. Untuk memenuhi keperluanku. Karena jika aku menjadi kaya, mungkin aku akan merasa puas tanpa Allah. Hati-hati ya. Ini saya singgung balik-balik ya. Korea itu dulu mutiara di Asia. Korea Selatan. Dibangun oleh orang-orang yang Puritan. Puritan itu takut Tuhan. Orang konservatif yang hidupnya menyembah dia. Saya tidak mau sebut nama hamba Tuhannya tapi sudah sangat hebat. Terbesar di dunia.
itu belum ada K-pop, masih melarat. Tapi begitu, boom, karena banyak kan waktu itu ketika gereja itu gede, mereka lulus SMA, dikirim ke barat semua memang. Ingat yang South Korea ini kan dekat sama US ya, Amerika. Banyak kuliah di Eropa, di Amerika, mereka bawa kebenaran baru. Punya ide-ide bagus, mereka lulus, membangun negerinya, dan negara ini maju, semuanya maju. Entertainnya luar biasa, healthcare-nya luar biasa, surgery, wah semua maju, semua sampai kuliner-kulinernya hebat, industrinya hebat. Tapi ingat loh, itu ada potensi kalau tidak dijaga betul-betul. Bahkan negara-negara Finlandia, Skandinavia yang di atas, Denmark, Swedia, mereka bangga dengan agnostis sekarang ini. Bangga dengan orang yang tidak beragama. Tapi hidupnya makmur, hidupnya baik, dan tidak ada penjahat di sana. Dia kembangan yang namanya humanisme. Gak ganggu orang, hidup baik, dan sebagainya. Tapi mereka tidak mau disebut orang yang beragama. Saudara, hati-hati. Saat diberkati, banyak orang Kristen ketika dalam pergumulan suami istri rukun, ketika diberkati, ono yang lanang kecantol wedok, yang wedok kecantol lanang. Jujur aja ini menyedihkan. Saat diberkati pun hati-hati, hati bisa bengkok. Makanya Gur bin Yake, mungkin aku akan merasa puas tanpa Allah. Potensi apa lagi yang hati bisa bengkok? Justru ekstrim sebaliknya, saat dalam penderitaan. Jangan memberi aku kemiskinan, makanya Gur bin Yake tadi jangan memberi aku kekayaan. Sekarang jangan beri aku kemiskinan, berilah aku sekadar cukup untuk memenuhi keperluanku. Dan jika aku terlalu miskin nanti, mungkin aku akan mencuri dengan demikian menghina nama Allah yang kudus. Ada juga orang yang bengkok hatinya karena tekanan yang luar biasa. Gimana Pak Andreas? Saya sudah tidak ada harapan. Ya sudah, cari yang seiman kok ya sulit ya. Sak nemune wis Tuhan wis. Pokok wedok, pokok lanang wis. Gak apa-apa. Tidak apa-apa wis tuh, saya tidak ke gereja, enggak ada kerjaan kok. Tidak apa-apa. Ya itu tadi, wis tidak apa-apa wis Pak Andreas. Didik-didik nang dukun ya, namanya gak payu-payu melok Tuhan. Ya apa ya, kebutuhan wis nemen. Bahasa-bahasa seperti ini menjadi gejala biasa. Tahukah kita bahwa itu sebenarnya hati yang bergeser. Ditarik oleh dunia hari ini. Makanya penderitaan yang sangat pun juga punya potensi, hati-hati. Jangan kita sampai bengkok hati. Ada beberapa nasihat. Percayalah kalau engkau tetap bersandar kepada Tuhan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya tidak bisa cerita terlalu dalam. Begitu masuk ke dunia kekristenan, didominasi apapun, hati kita mesti kita jaga benar-benar untuk benar-benar taat sama Tuhan. Kapan hati bisa bengkok lagi? Saat salah dalam bergaul. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebangsaan yang baik. Ini sudah jelas ayat yang sering kita bahas. Ya, jadi ini potensi-potensi, ayo jaga hati. Tapi ya begini. Makanya ada sikap dari Daud. Aku tidak bergaul dengan orang yang licik, bermuka dua, mereka palsu dan munafik. Aku membenci perkumpulan orang jahat dan tidak mau mendekatinya. Kata-kata aktif transitif ini menunjukkan deklarasi tekad. Aku tidak mau mendekatinya. Nah jadi mesti kita nih tegas. Supaya hati kita tidak bengkok. Sudah jawaban doanya lambat. Sudah hidup dalam penderitaan, pergaulan salah. Selesai sudah.
Atau sebaliknya, hidup diberkati, akhirnya pergaulannya juga salah. Ya jangan sampai lah orang Kristen kemudian 2 hari ini heboh. Saya yakin itu sekolahnya sekolah Kristen, parentnya ya mungkin ya Kristen. Tapi ya sini sudah lihat sendiri sajalah di medsos. Saya harap bukan bad news is good news. Tetapi ya itu karena pergaulan yang buruk. Nasihat lagi, orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut, makanya. Pas rai duit kalong, pas rai omongan masalah jadi dowo. Gak mari-mari. Sudah kita mesti gini ya, oke, aku harus jaga hati. Jaga hati itu action seperti itu perlu kita lakukan. Apalagi jangan bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Oh, Andino, muring-muringnya. Hati-hati loh saudara. Lalu tiba-tiba engkau kok gampang muring-muring. Salahmu, salah urip, salah bergaul. Hati itu bengkok. Rentan ini, rentan. Makanya kekristenan itu jadi gini loh ya. Ya ini karena saya orang dalam ya. Kadang-kadang ya ini supaya enggak masuk di YouTube nanti dikomentari loh. Kadang-kadang bosan khotbah itu. Karena apa? Kekristenan itu balik. Harusnya begini ya, denger hari ini. Lalu masuk di hati, direspon. Dan mulai besok berjuang untuk sebuah perubahan yang radikal karena dipimpin Roh Kudus dan Firman gitu loh. Sehingga kemudian minggu depan itu terus grafiknya begini. Tapi hampir semua orang beragama dan gereja di Indonesia, saya berani mengatakan 80% itu setback mana. Jadi tiap minggu itu balik meneh nol lagi, balik meneh nol lagi, balik meneh nol lagi. Tidak nyata. Jadi kita itu cuma, ya ini saya bukan undangan ya di sini. Jadi kayak undang cak lontong ya. Mari gue kakal mari, bes. Nggak sumpah meneh minggu depan diundang lagi. Gitu. Saudara ngeri loh saudara. Kalau kita tidak jaga hati benar, itu balik lagi. Teori sudah mau macam-macam, mau belajar teologi apapun, udah. Metode apapun. Lawang hatinya itu loh tidak pernah dijaga dengan betul. Wong semuanya muaranya di situ. Jangan dikira dia akan otomatis, enggak. Sejak awal Tuhan sudah ngomong, benih firman itu harus jatuh di tanah yang baik. Yaitu di hati yang dipelihara, yang siap, yang dijaga, yang dirawat terus dengan teliti. Supaya tidak menyimpang dan bengkok dari Tuhan. Ya, kalau tidak, ya sudah. Itu jadi podo kesel akhirnya. Cari tema itu tidak gampang. Apalagi sekarang ini sudah mulai ya, disuruh khotbah di sana. Kadang-kadang itu saya mikir, perlu tasian gitu. Saya lebih kepingin mencari waktu yang lebih sunyi untuk tengok ke dalam. Gitu. Karena itu rasanya menjaring angin, tapi saya berangkat lagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bahkan nabi-nabi di masa lalu, bahkan sudah dikasih firman, berfirmanlah walaupun aku mengeraskan isi hati orang Israel. Ya sudah Tuhan, jalan gitu loh. Tapi ini balik, ayo please. Itu balik kepada saudara, jaga hatimu. Ya nanti Pak Sugiarto naikkan doa berkat. Wes jarno ya, khotbah Andreas wis ngono iku. Ya enggak apa-apa. Tapi ini Tuhan sedang gini lah. Supaya kemajuanmu nyata nanti setiap hari. Setiap hari. Lihat. Nasihat-nasihat ini penting. Bahkan Tuhan tuh ngomong begini.
Jangan berteman dengan orang nekas gusar, bergaul dengan pemarah, jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, memasang jerat bagi diri kita sendiri. Ini potensi-potensi. Dah ya, ini tinggal 2 menit. Setengah 10. Kurang tadi mulainya, oh ya ini 26 ya, 26. Oke. Kalau begitu, inginkah kamu panjang umur dan menikmati yang baik? Jangan suka mengeluarkan kata-kata jahat. Dan jangan suka akan tipu mulus. Aku ingin dawa umure maksudnya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Usahakanlah perdamaian dengan sekuat tenaga. Itu jaga hati. Bagaimana hati itu bisa selalu terjaga? Balik lagi. Jangan lagi kemudian ngomong Pak Andreas pancet ya. Ya memang begini akhirnya. Kami tidak punya tempat pelarian lain dan tidak boleh mengarang-arang sebuah terapi untuk itu. Ya, karena firman Tuhan itu jelas kok. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Maka untuk selalu kita itu bisa hati itu terus terjaga. Ya ini balik mana saudaraku. Sudahlah nanti selalu dekat Allah. Dan apabila saudara mendekati Allah, maka Allah akan mendekati saudara. Basuhlah tangan saudara, hai orang berdosa. Penuhilah hati saudara hanya dengan Allah saja. Untuk menjadikannya bersih dan setia kepadanya. Amin. Tidak ada, sudah tidak ada resep. Justru kalau ada yang memberi resep lain, ya saudara mesti hati-hati, resep salah. Untuk menjaga hati tetap lurus, udah banyaklah dugem, ya jangan. Untuk menjaga hati tetap banyaklah healing. Untuk menjaga hati tetap lurus, imbangkan kehidupan pekerjaan saudara dengan istirahat, makan cukup, pinter, suka menabung, olahraga dan itu. Lalu itu atau ikuti seminar-seminar yang baik dengan motivasi yang baik dengan ya wis itu tidak mendasar. Yang mendasar itu tidak ada lagi. Semakin kita tidak memberi hati kita dipenuhi hanya dengan Allah, maka tidak akan pernah bisa bersih. Karena Dia yang meletakkan. Dan memang Allah meng-create sebenarnya. Hati ini tidak boleh ditempati yang lain kecuali Dia. Katakan amin. Gitu loh. Dia itu khusus. Mata kita bolehlah memandang, lihat gunung, lihat pemandangan. Lihat. Telinga kita bolehlah dengar dangdut, dengar koplo, dengar jazz, terserah lah. Mulut kita mau makan ini, tapi untuk hati itu sebetulnya hanya boleh ditempati oleh Allah saja. Tidak bisa, tidak. Makanya supaya hati saudara dipenuhi. Lah ya apa caranya? Kok absurd gini Pak Andreas? Caranya bagaimana? Ya sederhana. Banyak berdoa, dekat dengan Tuhan. Ingat terus Dia. Kemudian supaya terjaga ya dekat dengan orang-orang benar. Gitu loh. Berbahagialah, tidak berjalan nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, ngadeg tok gak oleh. Apa menelunggu. Asalnya kan gitu, pertama melaku bareng. Sese kok ya enak ya mbak wong iki ya. Wes Pak, jagongan akhirnya. Setelah itu duduk. Wes, masuk. Daud itu ngomong tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa? Jangan deket terus. Awas, kapan Salomo jatuh? Sebab pada waktu dia sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan seperti ayahnya Daud. Ya karena kakek kumpul, bojo sing 1000 iku mau. Iki gadis kok kene, kalau ya salah. Tercondongkan. Kita pun bisa, hati-hati ya. Balik lagi ke sini, dekatlah aja lah dengan orang benar. Kumpul dengan orang yang benar, cari. Sekarang artinya ini lebih luas loh ya. Kliklah medsos yang benar, khotbah-khotbah yang benar. Jangan hamba Tuhan, sorry, hamba Tuhan tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Yang banyak sekarang itu profesi.
profesional, bahasanya bagus, tampilannya bagus, wongnya ganteng. Ono sing waduh bahasanya pinter dan sebagainya, ureanya, materinya, membaca literaturnya bagus. Tapi setelah dalemi balik-balik, waduh ngeletek. Tidak banyak, itu 4 unsurnya hilang. Tidak mengajar orang dalam kebenaran, menegur kesalahan, mendidik orang dalam takut akan Allah. Yang diterangkan oleh Paulus dalam surat Timotius tidak terjadi. Ya ini bahaya. Kemudian, yuk awas ya, kemudian bagaimana hati tidak tetap terjaga? Ya dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersinar, menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ini upaya dengan sadar loh ya saudara. Kemudian mencintai firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hatiku. Aku menyimpan janji-Mu supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Dalam ayat yang lain ketika Daud pada saat penderitaan itu, kenapa dia bisa baik? Dia ngomong begini ya, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-mu. Lah tapi begitu udah mulai lali. Belakrak sing ora-ora. Yang keempat, bagaimana kita tidak bengkok? Nah ini loh, tegas kepada diri sendiri. Kami mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun kaum manusia, menentang kami, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tidak bisa tegas. Saya kalau ini tidak bisa. Sorry, tidak bisa. Kita mesti tegas. Ada prinsip yang harus kita pegang supaya hati kita tidak bengkok. Hati itu lemah. Saya ingat pada satu saat masih jadi klerek dulu. Karena ya teman-teman kan banyak. Saya ini kan jiwanya memang kumpul dengan teman-teman itu campur ya di bawah. Pimpinan saya ngomong, hati-hati loh Andreas. Kumpul mbak. Kebetulan dia orang Tionghoa yang ngomong ke saya sama mereka itu hati-hati. Hati itu tidak terbuat dari kayu katanya dia. Kenapa sih? Hati itu tidak terbuat dari kayu. Saya diomongi begitu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya hati itu gampang berubah, lek kakek kumpul orang-orang itu. Nah, lu mesti tegas. Kumpul lambar tukang tagih, kumpul debt kolektor, kumpul yang di bawah, kumpul waduh. Karena dia mungkin menaruh harapan ke saya untuk satu kelak akan jadi pemimpin, mungkin begitu ya. Sehingga saya dibatasi gitu. Hati-hati, hati tidak terbuat dari kayu. Jadi lu mesti tegas dalam menentukan. Nah ini kalau semua sudah dilakukan yuk. Seperti seorang atlet menggembleng tubuhnya melatih, kita mesti tegas ya. Melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bukan hal-hal yang dikehendakinya. Kita mesti tegas. Harus hal-hal yang bukan yang dikehendaki tapi yang harus dilakukan. Sebab kalau tidak saya takut kalau setelah mempersiapkan orang lain untuk perlombaan saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lalu ditolak kata Paulus. Jadi aku membatasi diri, menggembleng tubuh, melatih, melakukan yang harus dilakukan. Jadi tidak ada gak enak. Terus gak enak ya dihadapi ya. Ayo, keras. Pada akhirnya ini kita mesti selalu mohon hati yang baru. Karena ada janji toh, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam hatimu, batin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada janji. Jadi minta ke Tuhan. Terus perbaharui hatiku Tuhan. Bahkan Tuhan janji lagi, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar. Wow, paradigma the new paradigm. Serta memberikan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa. Dan memberikan kepadamu hati yang baru. Yang lembut, yang penuh kasih. Mau kayak gini ya saya. Minta ke Tuhan sebagai pemilik hati. Gak iso. Lalu gak kena dikandani.
tak apa, dikum gak cemek, di PP gak garing, wis pasrah nombek Tuhan. Kalau ngomong Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Ayo konklusinya sekarang. Perubahan paradigma dimulai dari hati. Dan hati yang benar akan menghasilkan pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Ayo mulai dari hati hari ini. Tuhan kerjakan. Di hati kerjakan. Tolong supaya saya bisa jalan terus. Mengikuti Engkau dan tidak pernah menyimpang dari jalan-Mu. Tuhan memberkati kita ya. Walaupun saudara sibuk. Mulai hari ini. Urusan hati saudara dengan serius. Dia jujur. Pokok begitu mulai rodok miring didik. Tapuk dewe. Ayo melenceng. Ayo mulai sombong. Jangan tidak tegas. Andreas, sombong kamu. Mulai jahat. Kalau tanda detil. Bablas anginnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Rawat hati bukan hatinya orang lain. Hatimu dewi-dewi. Rawat itu sendiri. Kuasai sendiri. Minta tolong Tuhan. Supaya kita bisa nanti seperti Tuhan.